Oke, lanjutkan cakungannya. Sekarang kita akan mencoba semua di BMS dengan import data 50 juta baris lebih. Ini total datanya ada 4 kolom. Ini text file, pakai delimiter koma, dan row-nya adalah pakai LF ya. Oke, kita mulai dari server. Filenya bisa di-download. Terus ini file ini juga bisa di-download. File datasetnya juga bisa di-download. Start. Itu yang ada di deskripsi. Jadi ini mesinnya semuanya sama di 4 di BMS ini. 5 dengan klien itu mesinnya sama semuanya, digandakan dari satu. Ini SQL Server kita punya 2 server, ada yang developer edition dan ada yang express. Kita mulai satu-satu dari yang dulu deh, developernya belakangan saja. Kita mulai express itu biasanya dia hanya bisa 1 GB untuk query biasa, tapi kalau baru import data kan dia hanya masalah read and write ya. Ini filenya sudah saya masukkan di raw files karena memang itu tempatnya gitu ya. Sudah oke. Kemudian kita bisa mulai jalankan untuk connect ke SSMS, ke SQL Server Express. Pakai database yang ada dulu aja, numpang. Terakhir sepertinya kemarin sebelum ini kan bahasanya di 4 di BMS ini kan tentang bikin masukkan dari DB kios. Nah ini kan sudah ada nih, ini sudah ada table yang bisa jadi dipakai orang dengan security tertentu. Kita ingin orang luar nggak baca security, nggak baca data yang sedang kita buat nih, txt saya buatkan. Jadi pasti yang tidak punya rules otomatis, yang rulesnya terbatasi pasti nggak akan bisa baca ini. Oke, kita akan buat table, bisa jadi new table begini gitu ya, atau kita pakai new query di sana di kios. Diklik kanan, ini nama database-nya, terus kita di new query di sana, create table saja. Di sini namanya kita kasih nama skema, yaitu big data set, biar sama kayak nama filenya di Windows Explorer tadi ya. Tadi kolomnya di foto mau lah licah bentar. Oh ini pakai real. Oke. Nah ini nanti ada query per tahunnya. Oke, itu yang diambil tadi. Oke, nah ini small in. Terus ini ada change-nya itu pakai float 6 atau real aja, ini yang jelas banget. Ini flagnya adalah varchar. Nah, ini contoh untuk data teks walaupun pendek. Datetime, kok data time, datetime lah. Oke, datetime T nya mana lah. Nah kan harus jadi biru gitu tuh baru beres. Oke, bisa kita tutup dulu supaya nggak berulang-ulang nanti kalau kita lupa. Sedikit di sini, dan ini sudah ada tabelnya, dan kita sudah dapat kolomnya di sana. Oke, kemudian yang pertama adalah import data. Import data gitu ya, kita tutup dulu deh sini ya. Adalah bool insert txt titik, copy saja dah gitu. Itu kalau dari luar biasanya dilengkapi dengan nama database di depannya sini ya, nama database titik skemanya titik tabel gitu ya. Jadi posisinya ada di sini. Oke, kemudian bisa di situ, namanya adalah big data set titik txt. Oke, nih masuk kemana, dari mana. Sekarang menjelaskan, mendefinisikan si file itu seperti apa. Kita akan ngambilnya dari baris kedua karena baris pertamanya header, filterminatornya adalah koma gitu. Kemudian row terminator
adalah LF kalau di SQL Server adalah hex 0 x0a. Kemudian karena datanya banyak, kita kunci tabelnya. Toh itu tabelnya juga baru kan. Tadi katanya mau ngambil waktu statistiknya, itu kita on kan, terus habis ini kita off kan, gitu. Oke, kita kunci di situ. Nah, di sini nanti akan ada hasil run import data. Karena ada dua, maka kita akan sediakan yang untuk Express, dan di sini nanti untuk yang developer. Oke, kemudian kita tutup. Oke, sampai kita bisa mulai running ini, kita blok dulu, execute. Nah, sambil jalan kita bisa nulis query untuk yang itu tadi, query summary echo from group by, tadi katanya per year, berarti ini dari DT ini yang ada tanggalnya, yang ada daytime-nya tadi kan, tipenya daytime. Oke, kalau di group by harus ada salah satu di sini, ini kasih nama SY, recordnya pakai count, ini bisa bintang, bisa satu, bisa saya ambilkan satu kolom aja deh ya. Srex buat contoh, count ini distinct dari kolom flag tadi, kasih nama saja flags lah, gitulah ya. Ini bisa di copy sambil nunggu itu selesai. Untuk logs untuk server, nah, ini dulu yang terakhir ini tadi katanya adalah 2 digit terakhir, berarti begini. Untuk log berarti sisanya logs gitu, kalau sisanya berarti tinggal dihilangin 2 digit terakhirnya gitu. Kemudian tadi ada sum dan segala macamnya. Oh, ini hasilnya sudah selesai, kita biarkan aja di situ dulu ya. Nah, ini statistik umum, statistik dasar ini change sum. Nah, jadi ada biasanya kalau ada ini ada 3 lagi tuh, ada sum, max, average, min. Oke, kita bisa mulai dari min. Di sininya adalah min, ini adalah average, kemudian yang ini juga average, ini max, maka yang ini juga max. Kita akan kopikan dulu statistiknya di sini. Oke, ada off-nya di sini, berarti ada on-nya. Oke, ini kita kasih nama query-nya di sini adalah query summary per tahun. Nah, karena ini nanti akan dipakai di ini ya, di dev-nya kan. Jadi kita buatkan dulu. Oke. Nah, dari sini nanti kita bisa copy paste untuk ke DBMS berikutnya. Hasil run query per summary gitu deh. Yang ini untuk Express, kemudian yang ini untuk dev. Kita tutup di sana. Oke. Ini kita simpan dulu. C ke notepad. Nah, karena habis ini mau dipakai oleh si dev. Oke, kita simpannya di dekatnya si raw file sajalah. Ada ini di PC, ada D, ada E, ada data server. Nah, sudah di data server sini aja deh. Atau dalam profile juga nggak apa-apa sih. Oke, kita ikuti namanya ini. Belakangnya kita kasih MS SQL query. Oke. Save. Udah, kita bisa mulai copy paste si hasilnya tadi. Ini hasilnya, kita bisa coba ke sini, hasil import datanya. Wah, harusnya di sini ya, salah, harusnya itu di sini. Oke, ini tabelnya, table size itu bisa dapat dari sini.
klik kanan saja nama tabelnya, properties, nanti ada storage-nya di sana, dan itu bisa kita copy. Apa itu satuannya? Megabyte. Oke, megabyte. Copy saja begitu, tutup. Table size-nya di bawahnya sini. Table. Kok ini lagi sini. Nah, ini table udah ada tuh. Nah, itu megabyte. Yang dev nanti bawah sini. Ini belum ada. Ini save dulu. Oke. Yang berikutnya adalah tentang query si summary. Ini berapa? Ini 84 detik. Oke lah, bagus lah. Karena dia cuma read write ya. Ini SSD to SSD. Jadi ya wajar lah kalau dia baca dan nulisnya agak cepetan. Kita execute yang ini. Kalau ini butuh RAM, tapi SQL Server Express itu hanya dibatasi 1 GB, jadi mungkin agak lama sedikit lah. Sambil nunggu, setelah ini kita restart komputernya, lalu ganti supaya RAM-nya habis ya. Kadang-kadang SQL Server masih nyimpan sisa itu masih reside di RAM terusan. Jadi kalau di restart kan nanti dia di flash terus. Kalau enggak langsung kita set off aja juga bisa. Di stop itu biasanya nanti juga gitu juga bisa. Biasanya kalau di restart si expressnya nanti dia akan RAM-nya juga akan dihilangkan sama dia. Kita restart aja nanti ya. Berarti habis ini nanti kita akan melihat di servicesnya untuk ngeset yang di bagian si SQL servernya itu masih jalan itu. Nah, yang ini nanti kita restart terus kita stop, yang ini baru kita start ya. Hasil runningnya di sini. Jadi ini masih plain, ini tabelnya plain aja untuk memang query summary-nya ditujukan supaya dia tabel scan ya. Tentu kalau dengan optimasi nanti bisa lebih cepat ya. Ini kita akan mau lihat kemampuannya dia untuk table scan. Ini sudah jadi. Untuk tahu RAM yang digunakan bisa dilihat di situ. Dia pakai 3,9 ya, dikit lah itu. 2, sekiannya kan jadi dia cuma pakai 1 giga beneran. Oke, ini kita tutup supaya nggak umpan ya. Ini hasilnya ada di message, bisa di copy gitu. Ini karena ada sel yang 0 tadi kan, kalau di sum atau di apalah di agregat itu kan ada peringatannya bahwa itu akan ditinggalkan data itu. Ini sudah di save dulu karena nanti mau dipakai si Express, bisa ditutup. Oke, sudah jadi yang bagian ini ya. Ini kita tutup. Nggak usah ditutup kalau mau di restart mah. Nah, ini kita stop. Kita restart supaya dia rilis. Nih kalau mau lihat buktinya, kalau dia dirilis tuh ini kan langsung habis tuh kan. Oke, kalau dirilis kalau di restart dia langsung habis. Terus kita stop. Nah, yang ini yang kita start. Developernya yang kita start. Oke. Sekarang ini pasti sudah nggak bisa connect kan? Ya kan? Ini saya disconnect saja. Mana tanda disconnectnya? Kita connect ke database engine yang baru yang namanya developer di sini. Connect di sana. Kita ada database DB Kios. Security-nya belum ada, kita tambahkan TXT juga. Ini pasti sama kan seperti yang tadi ini. Si nganunya, si DB-nya, tabelnya. Nah, kita sudah bisa memulai bikin tabel di sana. Oke, ini create table, tidak ada bunyi database-nya. Oh, salah, ininya dulu. New, gitu. Kan? Ini bisa, atau ini juga bisa nih sebenarnya. Tapi dia connect-nya ke tempat lain. Ini Ctrl A, Ctrl C saja dari sana malah cepet. Ctrl C. Itu nih tutup dulu. Biar aja, aduh. Malah nunggu nyari koneksi itu. Gak nemu, enggak. Setelah santai. Malah terjebak. Terus kayak gini nih.
dia akan nyari itu sampai ketemu. Jangan bola balik. Nah, kita start bentar biar dia nggak rewel. Nah kan dia langsung berhenti kan, baru kita stop deh. Nah gitu, ini loh, dan ini tutup aja, nggak penting. Nah stop, nggak usah aneh-aneh. Yes, no, dah. Kita akan copy paste dari sana yang udah di copy tadi kan. Nah oke, kita mulai di sini. Sudah di DB kios ini bisa dipilih sebenarnya kalau masih connect ke server. Oke, ini kita jalankan. Nah, ada tabelnya di sana, ada kolomnya. Baru kita mulai jalankan yang import datanya. Oke. Nanti kalau lama banget ya kita pakai time lapse, diedit videonya time lapse aja supaya sempat belajar cara bikin time lapse. Kalau tadi 84 ya mestinya ini hanya sekitar itulah 84. 84 itu kan 1 menit 20-an detik. Ya wah, lumayan lah, 66 juta baris dalam 1 menit, anggap aja 2 menit lah, 30 juta baris semenit, tapi hanya 4 kolom, jadi yang dihitung sebenarnya size nya. Kalau tadi size nya sekitar 2,4 berarti 1,2 giga per menit gitulah, biasanya ngitungnya begitu sih. Ada batasan kolomnya untuk sampai dia mendekati 1 blok data, biasanya dia akan sangat cepat. Tapi kalau sudah melebihi 1 blok sampai dia butuh 2 blok data baca gitu readnya, nah itu bisa lama. Oke, ini yang dev import data di situ, tabelnya kita tulis di bawah. Tabel bisa kita lihat di sini dengan di properties, storage-nya. Oh sama persis ya mesinnya, ini berarti softwarenya memang konsisten, dia beneran sama itu developer dengan Express, jadi mesinnya sama lah itu ya. Ini di save dulu. Oke, kita akan run yang query import data sudah. Sekarang query summary per tahunnya. Sampai sini kita execute. Ini dia bisa lebih dari bisa lebih dari 1 giga yang dipakai itu, langsung dia sampai naik segitu ya, bahkan terus naik itu. Enggak ya, dia masih jaga di situ gitu ya. Ini kayaknya kemarin waktu disetkan batasnya hanya sampai berapa, 5 giga kalau nggak salah, ini dibatasin 5 giga, udah biarin aja, itu udah selesai juga. Batasin sampai 4,9 giga, 5 giga lah juga 28 detik, cepat loh itu. Ini Oracle aja bisa deket-deket ke kecepatannya Oracle kalau dengan saya sih. Oke, jadi dia bagus lah itu, cara bacanya bagus. Oke, ini bisa di save dan sampai sini sudah selesai. Nanti terus hasilnya bisa kita tuliskan di sana ya. Ini sudah bisa ditutup, nah biarin aja gitu. Nah kita bisa nulis hasilnya di sini nih dari yang angka-angka tadi. Nah di sini misalnya waktunya adalah ekspresnya 84, kita akan tulis di situ 84. Aduh nggak bisa, ini harus ditulis manual ini. Wah ya wes, berapa tadi angkanya? 84707, kita tulis di sini
84 detik 707 karena di sana adalah milisecond gitu. Table size-nya tadi adalah 1775 875 1775 875 mega. Nah, dibulatkan ini sama ini. Nah, values di sini speednya ekspresi developer itu di notepad ya. Di notepad adalah 85592. Oh, sama ini. 85592 kita jadian mesti satu-satu gitu tuh. Pasti hanya proses sambil ngapain tadi. Untuk kecepatan query-nya ini 96326 detik. Yang ini adalah 26355 oke detik. Dan ini sudah bisa di save dan cukup sampai sini. Nanti kita yang berikutnya adalah